Di sebuah ladang terpencil yang dikelilingi pohon pisang dan suara jangkrik, keluarga petani mulai dihantui oleh penampakan perempuan berpakaian putih. Setiap malam, suara tawa lirih terdengar dari kandang sapi dan ayam-ayam mendadak mati tanpa luka. Semua percaya itu hanya gangguan biasa, sampai anak bungsu mereka melihat wanita dengan rambut panjang duduk di atas pohon mangga tanpa kaki. Sebuah keluarga petani pindah ke ladang warisan leluhur di pedalaman Jawa Tengah. Mereka berniat memulai hidup baru, menanam kembali tanah yang sudah lama ditinggalkan. Namun sejak malam pertama, suara tangis dan tawa silih berganti terdengar dari ladang dan kandang ternak. Mereka mengira itu suara burung hantu atau hewan liar. Tapi setelah menemukan bunga cempaka putih tertancap di tanah setiap pagi, nenek tua di desa memperingatkan mereka. Tanah itu dulu tempat seorang perempuan hamil ditemukan tergantung di lumbung padi. Jangan bangunkan dia. Tapi semuanya sudah terlambat. Kuntilanak itu tidak tinggal di rumah, dia tinggal di ladang. Keluarga Pak Dirman baru saja pindah dari kota kecil di pinggiran Yogyakarta ke sebuah ladang tua yang terletak di antara perbukitan dan sawah luas di pedalaman Jawa Tengah. Ladang itu adalah warisan dari ayahnya yang sudah lama meninggal dunia dan selama puluhan tahun dibiarkan kosong, hanya ditumbuhi semak belukar dan pohon pisang liar. Meski banyak warga desa yang enggan mendekat ke tempat itu, Pak Dirman bersikeras bahwa tanah itu adalah amanah leluhur yang harus dihidupkan kembali. Bersama istrinya Busri dan dua anak mereka, Rini yang berusia 12 tahun dan Bayu yang baru menginjak 8 tahun, mereka mulai membangun kembali rumah panggung dari kayu jati yang telah reot. Hari-hari pertama berjalan biasa. Mereka membersihkan ilalang, memperbaiki kandang kambing yang roboh, dan menanam kembali padi di lahan yang dulu subur. Tapi sejak malam ketiga, hal-hal aneh mulai terasa. Ayam-ayam mulai ribut di tengah malam, berkokok tanpa sebab, dan kambing-kambing menendang kandang seolah melihat sesuatu. Pak Dirman mengira itu hanya proses adaptasi hewan terhadap lingkungan baru. Namun yang membuatnya mulai ragu adalah ketika Rini mengaku melihat seseorang duduk di atas pohon mangga di pinggir ladang saat subuh. Perempuannya pakai baju putih, rambutnya panjang banget tapi mukanya nggak kelihatan ya. Katanya pelan sambil memeluk bantal. Pak Dirman menenangkan putrinya, berkata bahwa itu mungkin hanya mimpi. Tapi keesokan paginya, saat ia pergi ke ladang untuk mengecek bibit, ia menemukan bunga cempaka putih tertancap rapi di tengah pematang sawah. Aneh, karena tidak ada pohon cempaka di sekitar sana. Ia membawa bunga itu pulang, tapi aroma harumnya berubah menjadi busuk saat disentuh oleh Bayu. Sejak saat itu, Bayu mulai demam tinggi tanpa sebab, menggigil setiap malam, dan mengigau dalam tidurnya sambil mengulang kata, "Jangan bakar, jangan bakar." Istri Pak Dirman, Busri, mulai gelisah dan menyarankan agar mereka bertanya pada warga desa. Mereka pun menemui seorang nenek tua bernama Mbok Marto, yang dulu menjadi pembantu ayah Pak Dirman. Ketika mendengar lokasi ladang itu, wajah Mbok Marto langsung berubah pucat. Dengan suara lirih, ia berkata, "Dulu ada perempuan hamil yang dituduh membawa sial panen. Waktu padi busuk dan hama datang bertubi-tubi, warga percaya itu karena perempuan itu. Dia dibakar hidup-hidup di lumbung, katanya supaya roh jahat pergi. Tapi roh yang dibakar itu nggak pernah tenang." Pak Dirman terdiam. Ia mulai mengingat bahwa ayahnya dulu memang jarang menyebut ladang ini. Selalu menghindar jika ditanya dan bahkan pernah berkata, "Tanah itu biarlah tetap diam." Kini, ia paham maksud dari diam itu. Namun semuanya sudah terlambat, karena malam berikutnya mereka mendengar suara tangis bayi dari arah kandang.
Suara itu bukan suara normal, melainkan nyaring, memekakkan telinga, dan penuh rasa putus asa. Ketika mereka mendekati kandang, tak ada siapa-siapa. Tapi di tanah, tertancap lagi bunga cempaka putih, kali ini dikelilingi lingkaran darah ayam. Bu Sri mulai membaca doa-doa dengan keras setiap malam. Rini dan Bayu tidur di kamar yang sama, tapi masih terus mendengar langkah kaki dari atap rumah, seperti seseorang berjalan dengan sangat perlahan. Satu malam, Rini terbangun dan melihat perempuan berpakaian putih duduk membelakanginya di ujung ranjang. Rambutnya menjuntai hingga lantai. Rini berteriak dan sosok itu menghilang seperti asap. Pak Dirman akhirnya sadar. Ini bukan tentang ketakutan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih tua dari rasa takut, lebih dalam dari sekadar mimpi buruk. Ia telah membawa keluarganya ke tempat yang bukan hanya ladang, melainkan tempat jiwa yang dibakar, disakiti, dan dibungkam. Dan kini, roh itu ingin bicara. Ia ingin dikenang. Ia ingin keadilan. Sejak malam ketika sosok perempuan berbaju putih muncul di kamar Rini, keadaan rumah keluarga Pak Dirman berubah drastis. Tidak ada lagi malam yang benar-benar sunyi. Setiap malam kini dipenuhi suara-suara ganjil. Pintu berderit meski tidak terbuka. Suara angin di dalam rumah meski jendela tertutup rapat. Dan langkah kaki dari atap yang datang dan pergi pada jam yang sama. Tepat pukul 1:13 dini hari. Bayu yang semula hanya mengigau, kini mulai berbicara dengan sosok tak terlihat. Ia duduk sendiri di sudut kamar, memegang boneka kayu tua yang ditemukan di belakang lumbung dan berkata, "Dia bilang aku harus ikut supaya dia nggak marah lagi." Boneka itu pun menjadi pusat ketegangan di rumah. Setiap kali Pak Dirman mencoba membuangnya, boneka itu kembali ke kamar Bayu keesokan harinya, dalam posisi yang berbeda, namun selalu menghadap ke arah tempat tidur. Pak Dirman akhirnya memutuskan untuk menggali lebih dalam tentang sejarah ladang itu. Ia menemui kepala desa, Pak Lurah Seno, yang semula enggan bicara. Namun setelah didesak, ia menceritakan bahwa tempat ladang itu dulunya dikenal sebagai Lumbung Mati karena kejadian tragis yang menimpa seorang perempuan muda bernama Lastri. Lastri adalah anak petani miskin yang hamil di luar nikah. Karena dianggap membawa sial, ia disiksa oleh warga dan akhirnya dibakar hidup-hidup di lumbung padi yang berdiri tepat di tengah ladang Pak Dirman sekarang. Sejak saat itu, kata Pak Lurah dengan suara bergetar, ladang itu tidak pernah berhasil ditanami. Hama selalu datang, hujan tak kunjung turun, dan suara tangisan malam menjadi hal biasa. Warga memilih menjauh, tapi kau malah membangunkannya kembali. Ketika Pak Dirman menceritakan ini pada Bu Sri, istrinya menangis. Ia merasa bersalah telah memaksa pindah, mengira mereka bisa mulai hidup baru di tanah warisan. Tapi kini mereka merasa seperti telah membuka pintu ke masa lalu yang seharusnya dibiarkan terkubur. Malam berikutnya mereka berdoa bersama, membakar dupa dan menaburkan bunga 7 rupa di sekeliling rumah. Namun ketika lilin mulai padam satu persatu, udara di dalam rumah menebal dan dari arah lumbung terdengar suara tertawa. Pelan, panjang, dan menakutkan. Tawa yang bukan milik manusia biasa. Keesokan paginya, ladang penuh dengan bunga cempaka putih yang tumbuh entah dari mana. Di tengah ladang, anak-anak menemukan gundukan tanah baru yang masih basah. Mereka menggali sedikit dan menemukan kain kafan terbakar di dalamnya. Pak Dirman tahu saat itu bahwa ini bukan hanya gangguan biasa, ini adalah amarah. Amarah yang tertanam dalam tanah, disiram dengan darah dan dipelihara oleh diamnya warga selama puluhan tahun. Dan kini amarah itu hidup kembali,
tepat di bawah telapak kaki mereka. Setelah penemuan kain kafan yang terbakar di tengah ladang, suasana rumah berubah menjadi lebih mencekam dari sebelumnya. Cahaya matahari yang biasanya cerah kini tampak redup, seolah tertutup kabut tipis yang tidak pernah benar-benar hilang. Burung tidak lagi berkicau di sekitar rumah, dan anjing peliharaan Pak Dirman yang biasanya setia menjaga malam, kini menolak mendekati kandang dan hanya meringkuk di kolong rumah, menggonggong ke arah yang sama setiap malam, ke arah lumbung. Rini, yang selama ini hanya menjadi saksi bisu, mulai mengalami kejadian yang lebih nyata. Suatu malam, saat sedang ke kamar mandi di belakang rumah, ia melihat sosok perempuan berpakaian putih melintas perlahan di antara pohon pisang. Sosok itu tidak berjalan, melainkan melayang, dan rambutnya menjuntai hingga menyapu tanah. Ketika Rini berteriak, semua lampu rumah padam dalam sekejap dan terdengar suara seperti bayi menangis dari arah dapur. Pak Dirman dan Bu Sri segera berlari ke kamar mandi, menemukan Rini terduduk di tanah dengan wajah pucat dan bibir bergetar. Ia tidak bisa bicara selama beberapa menit, hanya menunjuk ke arah pohon pisang sambil menangis. Saat mereka memeriksa, tidak ada apapun di sana, hanya bunga cempaka yang berserakan seperti habis dilempar seseorang dari atas. Keesokan harinya, keluarga memutuskan untuk memanggil kembali Embok Marto. Wanita tua itu datang dengan membawa kain putih, dupa hitam, dan sebongkah batu dari Gunung Merapi. Ia mengitari rumah sambil membaca mantra, lalu berhenti di depan lumbung. Dengan suara pelan namun tajam, ia berkata, dia tidak suka anak-anak, bukan karena benci, tapi karena dulu anaknya sendiri direnggut paksa sebelum dibakar. Perkataan itu membuat keluarga Pak Dirman terpaku. Mereka baru memahami bahwa yang mengganggu bukan hanya roh penasaran, tapi roh seorang ibu yang kehilangan segalanya dalam keadaan paling menyakitkan. Embok Marto memperingatkan agar anak-anak tidak dibiarkan sendirian, terutama saat matahari mulai tenggelam. Namun, larangan itu datang terlambat. Malam berikutnya Bayu menghilang. Mereka mencarinya di seluruh rumah, kandang, dan bahkan di sekitar ladang. Tapi tidak ada tanda-tanda. Sampai akhirnya mereka mendengar suara tangis dari arah atas pohon mangga, pohon yang sama yang Rini lihat sebelumnya. Ketika mereka menyorotkan senter ke atas, mereka melihat Bayu duduk memeluk lutut. Dan tepat di belakangnya berdiri sosok perempuan berambut panjang, wajahnya menghitam seperti arang dan matanya merah membara. Pak Dirman naik ke atas pohon dengan panik, tapi saat ia meraih Bayu, sosok perempuan itu melompat turun dari dahan tanpa suara dan menghilang di antara rumput. Bayu tak sadarkan diri dan demam tinggi. Dalam tidurnya, ia terus menggumam, "Ibu, jangan tinggalkan aku di api." Malam itu, keluarga menyadari satu hal. Mereka tidak sedang dihantui. Mereka sedang ditunjuk, dipilih untuk melihat dan merasakan luka yang belum sembuh. Kuntilanak di ladang itu tidak ingin menakuti mereka. Ia ingin mereka mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dan untuk mengerti, mereka harus menggali lebih dalam, bukan hanya tanah, tapi dosa yang diwariskan oleh darah sendiri. Setelah peristiwa mengerikan di pohon mangga, Pak Dirman mulai merasa bahwa segala yang terjadi bukanlah sekadar fenomena gaib, melainkan bagian dari rantai sejarah yang selama ini dibungkam. Ia mulai bertanya pada warga tua di desa sekitar, dan akhirnya menemukan seorang lelaki sepuh bernama Mbah Karim yang dulunya merupakan kepala jaga saat ayah Pak Dirman masih mengelola ladang itu. Dengan suara lirih dan mata yang tidak lagi tajam, Mbah Karim berkata, "Dulu, ladang itu jadi tempat semua sial dikubur. Kalau hasil panen gagal, kalau bayi mati muda, kalau ada penyakit, semua orang bilang itu ulah Lastri." Nama itu membuat Pak Dirman terdiam. Ia belum pernah mendengar langsung nama sang kuntilanak. Mbah Karim melanjutkan bahwa Lastri adalah perempuan muda yang hamil karena diperkosa oleh seorang pria terpandang di desa, namun dialah yang dikambing hitamkan.
Ayah Pak Dirman, yang saat itu menjadi orang berpengaruh, ikut menyetujui pengusiran Lastri. Lastri sempat tinggal di Lumbung selama beberapa minggu, ditolak oleh keluarga dan warga. Ia melahirkan dalam kesendirian dan bayinya mati tak lama setelah dilahirkan. Malam itu juga, warga mendatangi Lumbung, menyiramkan minyak tanah dan membakarnya dengan alasan mengusir kutukan. Tubuh Lastri tidak pernah ditemukan, tapi sejak malam itu, suara tangis bayi terdengar setiap malam dari arah ladang. Pak Dirman pulang ke rumah dengan kepala berdenyut dan dada sesak. Ia merasa jijik dengan warisan yang ditinggalkan ayahnya, sebuah tanah yang dibeli dengan darah dan pengkhianatan. Saat ia masuk ke rumah, ia mendapati Rini duduk di lantai dapur, memegang sisir tua berwarna merah tua. Ketika ditanya dari mana mendapatkannya, Rini menjawab, "Ibu yang kasih, ibu dari ladang." Sisir itu adalah simbol klasik dalam cerita rakyat Jawa, benda yang sangat terkait dengan kuntilanak. Menemukannya di tangan Rini adalah pertanda bahwa roh Lastri tidak hanya muncul, tetapi kini mulai mendekat. Malam itu, Bu Sri tiba-tiba kerasukan. Ia duduk di kamar dengan mata tertutup, lalu berbicara dalam suara yang bukan miliknya. Suaranya serak, namun dalam, dan setiap kata terasa seperti serpihan kemarahan yang terpendam. "Aku cuma ingin anakku dimakamkan dan namaku dibersihkan, bukan dibakar seperti binatang." Kata-kata itu mengguncang seluruh rumah. Jendela bergetar, lampu mati seketika, dan dupa yang dibakar Bu Sri terbang dari altar tanpa disentuh. Pak Dirman dan anak-anak hanya bisa menangis, tak mampu berbuat apa-apa. Tubuh Bu Sri gemetar, namun roh itu tidak pergi. Ia menatap langsung ke arah Pak Dirman dan berkata, "Kau anak dari lelaki yang membiarkan aku dibakar. Kau yang harus mengangkat tulangku dari tanah." Saat itu, mereka semua mengerti. Ini bukan lagi tentang pengusiran roh jahat. Ini tentang pengakuan. Tentang membuka kembali luka lama dan menghadapi dosa warisan yang selama ini ditutup rapat. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, Pak Dirman tahu bahwa satu-satunya cara untuk bertahan adalah menggali kebenaran, bukan menolaknya. Keesokan harinya, Pak Dirman tidak lagi ragu. Dengan sekop dan cangkul di tangan, ia menuju sudut utara ladang, tempat di mana dulu lumbung padi berdiri sebelum dibakar. Tanah di sana terasa lebih gelap dan lebih lembab dari bagian ladang lain, seolah tidak pernah mengering sepenuhnya. Ia mulai menggali dengan hati berat. Setiap cangkul seperti membongkar bukan hanya tanah, tapi kenangan yang dikubur oleh generasi sebelum dirinya. Bu Sri, Rini, dan Bayu duduk di beranda rumah, memandang ke arah ladang dengan wajah tegang. Tidak ada yang bicara, bahkan angin pun seolah berhenti berhembus, dan suara alam menjadi sunyi total. Setelah menggali sekitar 1 meter dalamnya, Pak Dirman menemukan sesuatu. Kain putih hangus, yang membungkus sesuatu yang kecil dan kaku. Ia segera berhenti, napasnya tertahan. Ia tahu ia telah menemukan jasad bayi. Tangannya gemetar saat ia menyentuh kain itu. Aroma terbakar dan anyir darah lama menyeruak dari gundukan tanah. Di dalam gulungan kain, selain jasad mungil itu, terdapat sisir merah, potongan rambut panjang, dan sehelai benang hitam yang membelit tulang kecil seperti gelang. Pak Dirman terduduk di tanah, air matanya jatuh tanpa bisa dibendung. Bukan karena takut, tapi karena malu. Ia merasa telah menjadi bagian dari kejahatan besar yang diwariskan tanpa pernah diminta. Sambil menggenggam sisir merah itu, ia berdoa dalam hati, meminta maaf bukan hanya kepada Lastri, tapi juga kepada bayinya, kepada tanah, kepada langit, dan kepada semua roh yang selama ini menahan rasa sakit dalam diam.
Ia membungkus kembali jasad itu dengan kain putih bersih dan membawanya ke rumah. Lalu menyusun altar kecil di ruang tamu, menyalakan dupa dan menaruh bunga cempaka putih di sekelilingnya. Malam itu, rumah terasa sangat sunyi. Tidak ada suara tangisan, tidak ada langkah di atap. Bahkan hewan ternak pun tidak mengeluarkan suara. Tapi suasana itu bukan seperti ketenangan, melainkan tunggu sejenak. Seperti ketika seseorang menahan napas, menanti keputusan besar. Dan keputusan itu datang tengah malam, ketika Rini kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di ladang yang sangat terang, dipenuhi cahaya bulan dan wangi cempaka. Di sana ia melihat seorang perempuan muda dengan wajah yang indah namun penuh luka, berdiri sambil menggendong bayi. Perempuan itu menatap Rini, lalu tersenyum. Bukan senyum menyeramkan, melainkan senyum ikhlas. "Ibuku tidak sendiri lagi," kata Rini pelan saat bangun. Air mata menetes dari sudut matanya. Pak Dirman memutuskan untuk mengadakan pemakaman kecil keesokan harinya. Ia meminta bantuan Pak Lurah dan beberapa warga serta Embok Marto untuk memimpin doa. Jasad bayi dan benda-benda yang ditemukan dikuburkan secara layak di bawah pohon mangga, tempat di mana sosok Lastri paling sering terlihat. Saat tanah terakhir menutupi liang kubur, angin kembali berembus, daun-daun berguguran perlahan, dan aroma dupa serta cempaka memenuhi udara. Semua yang hadir merasakan hal yang sama. Sesuatu telah berakhir, dan sesuatu yang baru sedang dimulai. Setelah pemakaman kecil di bawah pohon mangga, suasana rumah Pak Dirman mulai berubah secara perlahan namun terasa. Angin yang sebelumnya kering dan menakutkan kini terasa lebih lembut. Ayam-ayam mulai bertelur kembali dan kambing tidak lagi mengamuk saat malam tiba. Bahkan Bayu yang sebelumnya terus demam dan diganggu mimpi buruk, kini mulai ceria dan tidur nyenyak tanpa mengigau. Namun, perubahan itu bukan berarti semuanya telah berakhir. Malam ketiga setelah pemakaman, Bu Sri sedang mencuci piring ketika mendengar suara seperti seseorang bernyanyi di belakang rumah. Lagu itu sangat pelan, nyaris tak terdengar, namun melodi Jawa kuno itu membawa rasa dingin hingga ke tulang. Ia melongok keluar jendela. Dan di sana, di bawah cahaya bulan, ia melihat sosok perempuan berdiri diam di antara pohon pisang. Rambutnya kini terurai rapi, pakaiannya bersih, dan di lengannya tergantung kain pembungkus bayi. Sosok itu tidak melayang, ia berdiri seperti manusia biasa, menatap rumah dengan tatapan kosong namun tanpa amarah. Bu Sri memejamkan mata, membaca doa, dan ketika membuka mata kembali, sosok itu sudah menghilang. Keesokan paginya, Bu Sri menceritakan hal itu kepada Pak Dirman, dan mereka menyimpulkan bahwa meskipun roh Lastri sudah lebih tenang, ia belum sepenuhnya pergi. Mungkin karena bukan hanya bayi yang belum dimakamkan dengan layak, tapi jasad Lastri sendiri belum ditemukan. Semua ingatan dan dosa tentang dirinya masih terkubur dan kemungkinan besar masih berada di dalam ladang. Dengan bantuan Embok Marto dan Pak Lurah, mereka memutuskan untuk menggali kembali area sekitar bekas lumbung yang dulu dibakar. Tidak mudah. Tanah itu keras dan banyak akar yang menggumpal seperti tangan yang mencengkeram. Tapi setelah beberapa jam menggali, mereka menemukan kerangka perempuan dewasa. Sebagian besar hangus, namun masih terlihat bentuknya. Di dekat tulang rusuknya, terdapat liontin kecil dengan huruf L yang terukir samar di bagian dalamnya. Semua orang yang hadir terdiam, tak ada suara. Bahkan alam pun seolah memberi penghormatan kepada sosok yang selama puluhan tahun hanya dikenal sebagai arwah pengganggu ladang. Pak Dirman menutup mata, menggenggam liontin itu dan berkata dengan suara bergetar, "Lastri, maafkan kami, maafkan keluarga ini, maafkan desa ini."
Jenazah Lastri dikafani ulang dan dimakamkan di sebelah kubur bayinya. Prosesi dilakukan dengan penuh penghormatan. Tidak ada upacara besar, hanya doa-doa pelan, tangis yang tertahan, dan bunga cempaka yang ditabur perlahan. Malam setelah pemakaman itu, untuk pertama kalinya sejak mereka pindah, seluruh keluarga tidur nyenyak. Tidak ada suara langkah di atap, tidak ada tangisan bayi, tidak ada wangi cempaka yang menusuk tiba-tiba. Tapi ketika Pak Dirman bangun untuk ke kamar mandi pada dini hari, ia melihat sesuatu yang membuatnya berdiri mematung. Di pohon mangga, tempat kuburan bayi, bunga cempaka putih mekar sempurna, dan di bawahnya jejak kaki kecil membentuk setengah lingkaran mengarah ke ladang. Bukan tanda peringatan, tapi seperti ucapan perpisahan. Minggu-minggu berikutnya berjalan dengan keheningan yang baru. Bukan lagi mencekam, melainkan damai. Ladang yang dulu sepi dan tak berbuah kini mulai menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Padi tumbuh merata, buah-buahan mulai bersemi, dan kambing melahirkan anak sehat. Warga desa yang sebelumnya menghindari ladang Pak Dirman perlahan mulai mendekat, bahkan membantu panen kecil yang pertama sejak puluhan tahun. Namun, sesuatu tetap terasa belum selesai. Setiap malam bulan purnama, Rini masih bermimpi. Tapi mimpi itu tidak seperti sebelumnya yang gelap dan menakutkan. Kini, ia melihat seorang ibu menggendong anaknya duduk di bawah pohon mangga sambil menyanyikan tembang Jawa. Lagu itu tidak terdengar sedih, tapi juga bukan bahagia, seolah menyimpan pesan bahwa sesuatu masih harus dituntaskan. Rini kemudian berkata kepada ayahnya, "Ayah, Lastri bilang ada yang disembunyikan di dalam rumah." Pak Dirman yang sejak awal sudah belajar mempercayai firasat dan pesan dari dunia tak terlihat, tidak menganggapnya angin lalu. Mereka mulai mencari di setiap sudut rumah panggung tua itu, termasuk ruang bawah lantai yang dulu digunakan ayahnya untuk menyimpan hasil panen. Di sana, di balik tumpukan papan tua dan karung bekas, mereka menemukan sebuah peti kayu kecil yang terkunci rapat. Setelah membukanya, mereka menemukan kumpulan surat dan dokumen tua, termasuk sebuah surat pengakuan tertulis oleh ayah Pak Dirman. Dalam surat itu, sang ayah menjelaskan bahwa ia mengetahui siapa yang memperkosa Lastri dan bahwa ia ikut menutup-nutupi kasus itu demi menjaga nama baik keluarga pelaku. Surat itu tidak pernah dikirim, disembunyikan, dibuang dari sejarah. Pak Dirman menggenggam surat itu dengan mata berkaca. Inilah luka yang sesungguhnya, bukan hanya pembakaran, tapi kebenaran yang dikubur bersama tubuh Lastri. Ia memutuskan untuk membawa surat itu ke balai desa dan mempublikasikannya sebagai bagian dari arsip sejarah. Beberapa warga tua menolak, tapi banyak yang menangis membaca pengakuan itu. Mereka sadar, dosa yang dibungkam selama puluhan tahun akhirnya mendapatkan cahaya. Malam itu, saat seluruh keluarga kembali berdoa di altar rumah, angin berembus pelan. Lilin yang mereka nyalakan berkedip lembut, dan untuk sesaat Bayu yang sedang tertidur di pangkuan ibunya tersenyum dan berkata dalam tidurnya, "Ibu sudah pulang." Tidak ada yang menjawab. Hanya keheningan yang hangat dan bunga cempaka yang tiba-tiba mekar di pojok altar. Bagi Pak Dirman dan keluarganya, itu adalah jawaban. Lastri telah pergi, tapi ia tidak pergi dengan amarah. Ia pergi dengan damai. Setelah semua cerita akhirnya diungkap, setelah suara yang dibungkam akhirnya didengar. Dan sejak saat itu, ladang itu tidak lagi disebut tanah angker, tapi disebut orang desa sebagai tanah yang dipulihkan. Ketenangan yang kini menyelimuti ladang keluarga Pak Dirman menjadi buah bibir di desa. Warga yang dulu takut melintas di depan rumah mereka kini mulai singgah untuk mengobrol, membawa hasil kebun, bahkan menawarkan bantuan bertani.
Tapi jauh di lubuk hati Pak Dirman, ia tahu bahwa peristiwa yang telah mereka alami bukanlah sekadar gangguan gaib biasa. Ia merasa seperti telah ditarik ke dalam dunia yang lebih dalam, dunia di mana arwah dan manusia hidup berdampingan dalam siklus saling memahami. Suatu malam, saat tengah mencatat perkembangan panen di beranda, Pak Dirman mendengar suara langkah lembut dari arah samping rumah. Ia menoleh tak melihat siapa-siapa, namun mendapati seikat bunga cempaka putih terselip di jendela, segar, tanpa noda, seperti baru dipetik. Tidak ada rasa takut kali ini, hanya getaran aneh, seolah roh yang pernah hadir kini memberi pesan, cerita belum selesai, hanya berganti wajah. Hari berikutnya, Rini mendatangi ayahnya sambil membawa gambar yang ia buat di buku sekolahnya. Gambar itu memperlihatkan seorang perempuan berbaju putih duduk di bawah pohon besar dikelilingi anak-anak. Ketika ditanya siapa itu, Rini menjawab, "Itu bukan Lastri, tapi dia mirip. Dia bilang dia nunggu teman-temannya." Jawaban itu menggugah rasa penasaran yang dalam. Pak Dirman mulai bertanya-tanya, apakah masih ada arwah lain yang terikat di tanah itu? Apakah Lastri bukan satu-satunya? Apakah ladang itu menyimpan lebih banyak cerita yang belum terangkat? Ia kembali menemui Mbah Karim yang dulu menceritakan kisah Lastri. Mbah Karim menghela napas panjang dan berkata, "Dulu, Lastri bukan satu-satunya. Ada 2 perempuan lain yang kabarnya hilang di masa yang sama, tapi tidak pernah ditemukan. Desa menutup mulut, semua takut bicara. Nama-nama mereka sudah lama menghilang dari pembicaraan, tapi pohon-pohon tua dan tanah tak pernah benar-benar melupakan." Dengan bekal informasi samar itu, Pak Dirman mulai menggali sejarah lebih dalam. Ia mengunjungi arsip desa, bertanya pada generasi tua, dan mencari petunjuk yang mungkin tertinggal. Dari beberapa catatan lama, ditemukan laporan kehilangan 2 gadis remaja yang tak pernah diselesaikan. Mereka terakhir terlihat bermain di dekat lumbung lama, hari yang sama saat Lastri dibakar. Pak Dirman tertegun. Ia menyadari bahwa kematian Lastri bukanlah satu-satunya tragedi. Bisa jadi ladang itu adalah saksi dari kejahatan yang lebih besar, dan roh-roh yang terikat masih menunggu, masih mencari, masih menangis. Ia pun memutuskan untuk membangun tugu kecil di bawah pohon mangga, bertuliskan, "Untuk yang tak pernah disebut, namun selalu hadir." Tugu itu bukan sekadar monumen, tapi pengakuan, sebuah janji bahwa tidak ada lagi kebenaran yang akan dikubur. Malam setelah tugu itu selesai, angin berembus lembut, dan dari dalam rumah terdengar suara gamelan halus seolah dari kejauhan. Suara itu bukan menyeramkan, tapi penuh kesedihan, dan di bawah cahaya bulan, bunga cempaka putih tumbuh liar, tidak satu, tapi puluhan, seperti taman perpisahan. Pak Dirman berdiri lama menatap ladang yang dulu menjadi sumber kutukan, kini menjadi ladang pengampunan. Namun, jauh di hatinya, ia tahu ini bukan akhir, ini hanya bab berikutnya dari tanah yang berbicara. Dan ia siap mendengarkan. Setelah pembangunan tugu kecil di bawah pohon mangga, banyak hal berubah dalam kehidupan keluarga Pak Dirman. Rumah mereka menjadi semacam tempat ziarah sunyi. Setiap malam Jumat Kliwon, warga dari desa lain mulai berdatangan secara diam-diam. Beberapa meletakkan bunga cempaka, yang lain menaruh potongan rambut atau tulisan tangan berisi doa dan permohonan maaf. Mereka percaya tanah itu kini menjadi gerbang antara dunia yang tampak dan dunia yang tersimpan. Namun malam itu sesuatu berbeda. Saat bulan menggantung penuh di langit dan suara serangga lenyap secara tiba-tiba, Bayu, yang sudah mulai pulih total, mendadak bangun tengah malam dan berjalan ke arah ladang tanpa suara.
Rini yang tidur sekamar dengannya melihat itu dan langsung membangunkan orang tuanya. Panik, mereka menyusul Bayu yang sudah hampir sampai di tugu bawah pohon. Saat mereka menemukan Bayu, anak itu berdiri kaku di depan tugu. Tangannya menggenggam sesuatu yang bercahaya samar, sebuah kalung berbatu hitam yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kalung itu tampak tua, dengan ukiran huruf Jawa kuno di sisinya. Ketika Pak Dirman mencoba menyentuhnya, kilatan dingin menyambar tangannya dan membuatnya terpental beberapa langkah ke belakang. Bayu menatap ayahnya dengan mata kosong, lalu berkata dalam suara yang bukan miliknya, "Masih ada yang dikurung, masih ada yang disembunyikan, aku hanya membukakan jalan." Malam itu, Mbok Marto segera dipanggil kembali. Ia datang dengan wajah tegang dan membawa kendi tanah liat nu yang tertutup kain hitam. Ia melihat kalung itu dan langsung pucat. Itu bukan milik Lastri. Itu kalung milik Nyai Sekar. Dulu ia dikenal sebagai dukun wanita paling kuat yang dibuang karena dituduh memanggil hujan darah. Menurut legenda desa yang sudah lama dibungkam, Nyai Sekardi adalah perempuan yang dibakar hidup-hidup di perbatasan 3 dusun karena dianggap membawa kutukan, dan tempat pembakarannya berjarak tidak jauh dari pohon mangga tempat Lastri dimakamkan. Pak Dirman tercekat. Apakah tugu yang ia bangun telah memanggil roh-roh lain yang selama ini tertahan? Apakah tanah yang dulu ia pikir hanya menyimpan satu luka, ternyata adalah kuburan bisu bagi banyak penderitaan perempuan yang dikhianati? Bayu akhirnya tertidur kembali setelah prosesi penyegelan dilakukan oleh Mbok Marto. Tapi kalung itu tidak bisa dibakar, tidak bisa dikubur, bahkan tidak bisa disimpan di rumah. Akhirnya disepakati bahwa kalung itu akan ditenggelamkan ke dalam sumur tua di pinggir hutan yang konon tidak berdasar. Sumur larangan yang hanya didatangi saat ada pengusiran energi paling kuat. Pak Dirman sendiri yang menenggelamkan kalung itu, ditemani warga dan doa yang dibacakan dalam bahasa Jawa kuno. Saat kalung itu menyentuh air, suara gemuruh terdengar dari dalam sumur, seolah sesuatu yang besar dan lama terkunci kini berpindah tempat imn. Sejak saat itu, rumah dan ladang menjadi tenang kembali. Namun Pak Dirman menyadari tugasnya belum selesai. Setiap roh yang muncul, setiap simbol yang ditemukan, semuanya memiliki satu pesan: jangan diamkan yang pernah disakiti. Kini ia mulai menulis semua pengalamannya dalam buku besar agar anak cucunya kelak tidak hanya mewarisi ladang, tetapi juga kebenaran. Musim panen tiba dan untuk pertama kalinya dalam lebih dari 3 dekade, ladang keluarga Pak Dirman menghasilkan padi yang subur dan harum. Warga desa berkumpul, membantu memanen, tertawa bersama anak-anak, dan memasak hidangan tradisional sebagai bentuk syukur. Di permukaan semuanya tampak damai, tapi di balik senyuman itu terselip rasa waspada karena mereka tahu tanah ini tidak pernah benar-benar tidur. Pada malam sebelum sedekah bumi, Pak Dirman duduk sendirian di bawah pohon mangga, tempat semua cerita ini bermula. Ia membawa buku catatannya, bunga cempaka putih dan dupa kecil. Ia menuliskan kisah terakhirnya tentang kalung hitam, suara anaknya, dan sumur tua yang kini tidak lagi sepi. Namun saat ia menyalakan dupa, aroma yang tercium berbeda, bukan wangi kayu manis seperti biasa, tapi bau kemenyan basah dan tanah darah as. Udara menjadi berat dan dedaunan bergoyang pelan meski tidak ada angin. Dari kejauhan, ia mendengar suara gamelan, lembut, mengalun seperti undangan. Ketika ia membuka mata, seorang wanita muda berdiri di seberang ladang. Pakaiannya putih bersih, rambutnya diikat rapi, dan matanya menatap langsung ke jiwanya. Tapi berbeda dari Lastri, wanita ini tidak tampak marah.
Ia membawa lentera kecil di tangan kiri dan di tangan kanannya sebuah buku tua dengan kulit berdebu. Pak Dirman berdiri perlahan. Tidak ada ketakutan, hanya rasa gentar yang sakral. Wanita itu mengangguk, lalu meletakkan buku itu di tanah dan berjalan mundur hingga menghilang dalam kabut tipis yang turun tiba-tiba dari bukit. Pak Dirman mendekati buku itu. Sampulnya tertulis dalam aksara Jawa. Pitulungan Kang Dipendem. Pertolongan yang dikubur. Di dalamnya terdapat tulisan-tulisan tangan yang berbeda. Catatan dukun tua, daftar nama perempuan yang hilang, dan pengakuan tertulis dari berbagai orang desa. Semua tentang kejahatan yang selama ini tidak pernah dilaporkan. Ia menyadari ini bukan hanya milik desanya, ini adalah kitab penderitaan kolektif yang entah bagaimana, entah kenapa, sampai ke tangannya. Pagi harinya Pak Dirman memutuskan untuk membawa kitab itu ke balai desa, tapi bukan untuk disembunyikan, untuk dibacakan. Ia mengumpulkan warga, membacakan satu persatu kisah yang tertulis. Beberapa menangis, beberapa menunduk malu, tapi tidak ada yang pergi. Semua tetap duduk, mendengarkan hingga akhir. Setelah itu, Pak Dirman menanam kitab tersebut di bawah pohon mangga, tepat di depan tugunya. Di atasnya ia letakkan batu datar dan menuliskan, untuk suara-suara yang tak lagi takut berbicara. Namsil, malamnya Rini bermimpi melihat ladang penuh cahaya lentera, dan di antara cahaya-cahaya itu perempuan-perempuan berdiri, tersenyum, tak lagi menangis, tak lagi bersembunyi. Pak Dirman kini tahu, tanah ini telah berubah, bukan hanya menjadi tempat bertani, tapi menjadi tempat berdamai. Dan ia telah menjadi penjaga kisah, penjaga luka, penjaga jiwa, agar tidak ada lagi yang disakiti tanpa didengar. Waktu terus berlalu. Setahun sejak pemakaman Lastri dan ditemukannya kitab tua, ladang keluarga Pak Dirman telah menjadi simbol perubahan yang tak terduga di desa itu. Tempat yang dulunya disebut angker kini menjadi sumber kekuatan spiritual dan sejarah yang hidup. Warga tidak lagi membicarakan arwah dengan bisik-bisik ketakutan, melainkan dengan hormat sebagai penjaga masa lalu yang memberi peringatan kepada yang hidup. Pak Dirman melanjutkan aktivitas bertaninya seperti biasa, tapi kini ia juga memiliki tanggung jawab lain, menjaga tugu perempuan yang dilupakan. Setiap malam Jumat Kliwon, ia menyalakan dupa dan membaca doa di depan pohon mangga. Tak jarang orang dari desa lain datang membawa kisah mereka sendiri tentang mimpi, kehilangan, atau luka yang belum selesai. Rumahnya menjadi tempat pertemuan yang tak diresmikan, tempat orang-orang mencari makna dan pertolongan dari dunia yang tak kasat mata. Suatu malam, saat gerimis tipis membasahi tanah, Pak Dirman duduk di beranda bersama Rini dan Bayu. Mereka memandangi ladang yang kini tenang, diterangi oleh cahaya lentera yang tergantung di setiap sudut rumah. Rini bertanya dengan polos, "Ya, apakah semua hantu sudah pergi?" Pak Dirman tersenyum, menatap kabut tipis yang mulai turun dari bukit dan menjawab, "Mereka tidak pergi, nak. Mereka hanya berhenti menangis." Jawaban itu menggema dalam hati mereka semua. Karena sebenarnya roh-roh yang pernah menghuni tanah itu tidak ingin ditakuti. Mereka hanya ingin didengar, diberi ruang, diberi keadilan yang tak sempat datang saat mereka masih bernapas. Beberapa hari kemudian, Pak Dirman menerima surat dari sebuah universitas budaya di Yogyakarta. Mereka mendengar tentang kitab tua yang ditemukan di ladangnya dan ingin menjadikannya bagian dari riset dan arsip nasional agar kisah-kisah perempuan yang disakiti tidak lenyap lagi dalam bisu. Pak Dirman menyetujui, tapi dengan satu syarat, bahwa tugu dan tanah itu tetap dijaga, bukan dijadikan objek wisata atau sensasi mistis. Itu adalah tanah luka dan harus tetap menjadi tanah doa.
Video tentang kisah ini pun mulai tersebar, bukan dibuat oleh keluarga Pak Dirman, tapi oleh seseorang yang pernah datang ke ladangnya dan mengalami mimpi aneh selama 3 malam. Ia menceritakan semuanya di internet dan tanpa diduga, cerita kuntilanak di ladang itu menjadi viral. Tapi berbeda dari cerita hantu biasa, orang-orang tidak hanya ketakutan, mereka menangis, merasa bersalah, merasa terhubung. Banyak perempuan mengirim pesan, cerita ini seperti kisah saya yang tidak pernah diceritakan. Malam itu, Pak Dirman duduk kembali di depan tugu. Ia membawa dupa, bunga cempaka dan selembar kertas berisi nama-nama baru. Nama-nama yang datang dari berbagai kota, yang semuanya membawa beban yang sama, ingin didengar. Ia menaruh kertas itu di bawah batu, menyalakan dupa, dan berkata pelan, "Kita tidak sendiri, dan kalian tidak dilupakan." Di langit, bulan muncul perlahan di balik awan, dan di sekitar ladang, aroma cempaka putih kembali tercium, lembut, damai, dan kali ini tanpa tangis. Jika kisah ini membuatmu merinding, jangan lupa untuk menyukai dan berlangganan. Setiap desa punya cerita, dan terkadang ladang yang tampak biasa menyimpan arwah yang tidak pernah bisa pergi. Cerita ini bukan sekadar horor, ini adalah warisan dari mereka yang tak pernah didengar.